Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa RN TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita menjalani puasa dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan di menjelang berbuka puasa ini kita tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, dan mudah-mudahan nantinya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah yang harus kita dapatkan ketika kita berpuasa. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwasanya siapapun orang yang mampu berpuasa, melaksanakan puasa di siang harinya, lalu bangun pada malam hari dengan melaksanakan peribadatan-peribadatan, termasuk di dalamnya kita melaksanakan makan sahur dengan penuh keimanan. Nah, ini harus kita garis bawahi, dengan penuh keimanan, bukan keterpaksaan, bukan atas dasar ikut-ikutan. Sebab kalau kita dasar ikut-ikutan, dasar keterpaksaan, nantinya belum ada gunanya. Kecuali kalau kita mengajarkan anak-anak kita masih kecil belajar berpuasa, nah pasti mungkin anak tersebut terpaksa mengikuti puasa. Diibaratkan kita dahulu ketika masih kecil diajarkan oleh orang tua kita berpuasa, dengan terpaksa kita juga mengikuti ibadah puasa. Namun ini tingkat selanjutnya adalah dengan penuh keimanan. Nah, siapapun yang mampu melaksanakan ini, itu akan terhapus dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sebelumnya. Nah, inilah mungkin banyak di antara kita memahami bahwasanya diampuni dosa-dosa kita semua ketika bulan Ramadan itu berjalan, lalu masuk ke Syawal, suci kembali diri kita, sebab ada bahasa dari Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, yang harus kita cari lagi, hikmah apa yang harus kita jalankan, atau puasa yang seperti apa di dalam Ramadan itu yang harus kita laksanakan, yang sehingga kita mendapat yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW telah mengisarahkan dengan kita berpuasa lalu bangun malam harinya itu dengan penuh keimanan. Nah, isarahnya iman itu iman terhadap apanya? Oh, harus kita pahamin iman itu adalah terhadap janji Allah untuk memberi pahala yang besar, untuk memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang berpuasa dengan ikhlas serta khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan sia-sia juga pelaksanaan ibadah puasa kita kalaulah tidak iman terhadap janji Allah, lalu tidak khusyuk dan juga tidak ikhlas melaksanakan puasa tersebut. Selalu menggerutu dalam hati kita itu. Lalu selanjutnya, ikhwatu fiddin rahimakumullah, pemirsa RN TV dimanapun berada, lalu timbul pertanyaan bagi diri kita, kalaulah memang puasa Ramadan, bangun malam, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dengan keimanan akan janji Allah, kita melaksanakannya
dengan ikhlas dan khusyuk. Nah, bagaimana cara meraihnya itu? Nah, caranya adalah harus mampu kita mengagungkan Ramadan. Bagaimana cara mengagungkan Ramadan itu? Satu, harus menjaga lisan kita dari perkataan dusta, dari cemooh, dari hina, dari gurauan yang tidak jelas, dari bahasa-bahasa hasut, dari bahasa-bahasa yang menimbulkan pertikaian di mana-mana. Nah, inilah salah satu cara kita untuk mengagungkan Ramadan. Selanjutnya bagaimana caranya? Harus mampu kita menjaga tubuh kita, badan kita, supaya tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Contoh misalnya anggota badan kita dari pendengaran, dari penglihatan. Tadi lisan harus kita jaga dari perkataan dusta, dari cacian, dari hinaan, dari makian, yang suka memaki misalnya. Harus mampu kita mengeremnya. Lalu selanjutnya, jasad kita, bagaimana caranya menjaga pendengaran kita. Tidak ingin kita mendengarkan hal-hal, perkara-perkara yang sepele misalnya. Tidak ingin melihat hal-hal yang dapat mendurhakakan kita. Apalagi ketika Ramadan, biasanya ya alhamdulillah, kalau misalnya tubuh-tubuh wanita-wanita yang lewat di depan kita itu terbungkus rapi. Syukur kalau seperti itu. Kalau tidak misalnya sebagai laki-laki atau sebagai wanita sekalipun misalnya melihat hal-hal yang seperti itu yang menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif nantinya. Itu harus mampu kita menjaganya. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mengagungkan Ramadan? Jaga hati kita dari hasut, dari unek-unek, dari bagaimana caranya dendam itu terhindari. Bagaimana caranya tidak menyakiti hati muslim, tidak menyakiti hati orang-orang beriman. Nah, inilah cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengagungkan Ramadan. Jadi sekali lagi, agungkan Ramadan, jaga lisan kita dari perkataan dusta, hasut, hinaan, cacian, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita menjaga jasad kita supaya tidak melakukan kemaksiatan yang sengaja maupun tidak sengaja, baik hati kita, pendengaran kita, penciuman kita, dan anggota-anggota badan yang lain. Misalnya kita lagi belanja di pasar atau di mall atau dimanapun berjalan, ada barang misalnya jatuh, dengan sembarangan kita ambil atau tanpa pengetahuan pemiliknya. Nah, itulah menghindari jasad kita dari kemaksiatan. Selanjutnya, jaga hati kita. Bagaimana caranya? Tidak ada hasut, tidak ada dengki, tidak ada unek-unek, tidak ada dendam dalam hati kita, apalagi ke sesama mukmin wal mukminah. Nah, ini mudah-mudahan ulasan singkat ini bermanfaat untuk pengantar kita berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi kita yang melaksanakan ibadah puasanya. Bagi yang tidak misalnya dengan berhalangan, ya wanita yang lagi tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena alasan syara, ya mudah-mudahan Allah meringankan beban-bebannya untuk kedepannya. Demikian aja, karena waktunya juga sudah memasukin, ya sebentar lagi sudah masukin berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan berkah hidup kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.